sekian dan sekian begitu ya, lupa nih. Belum. Oh ya udah. Ya, oke ya. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, saya mungkin perlu stressing lagi ya soal revisi Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi hanya ada 3 pasal ya, 3 pasal. Pasal yang pertama itu adalah pasal 7. Pasal 7 itu ada 2. Yang pertama, operasi militer perang itu tetap tidak berubah. Yang kedua, operasi militer selain perang yang tadinya 14 ya, itu dirubah menjadi 17. Artinya bertambah 3 ya, 3 itu apa? Nomor 15 itu adalah bantuan serangan cyber. Nomor 16 memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap WNI di luar negeri. Nomor 17 bantuan penyalahgunaan narkoba. Jadi memberikan bantuan itu menjadi 17, dari 14 menjadi 17. Oke, ya itu pasal 7. Dan berikutnya itu adalah pasal 47. Pasal 47 itu ya, khususnya yang direvisi itu adalah ya ayat 2-nya. Ayat 2 Undang-Undang TNI yang lama ada 10 lembaga dan kementerian yang diizinkan diduduki oleh perwira atau prajurit TNI aktif. Kemudian produk undang-undang mulai tahun 2004 sampai 2004 sampai dengan 2022 ya, itu ada 6 lembaga pemerintah ya, sehingga keduanya digabungkan 10 dan 6 menjadi 16. Saya ulangi, 16. 16 itu sudah existing, ada di undang-undang dan peraturan pemerintah. Apa saja? Itu yang pertama BNPT, kedua BNPB, ketiga Kejaksaan Agung, keempat Bakamla, kelima BNPP, dan keenam KKP. Jadi clear, tidak ada perluasan kewenangan, tidak ada perluasan penempatan prajurit, ya, semuanya berdasarkan undang-undang. Mengapa keenam yang baru itu, yang berdasarkan undang-undang, dimasukkan dalam undang-undang TNI, itu untuk lebih existing. Jadi sekali lagi, tidak ada penambahan atau perluasan, ya. Kemudian berikutnya pasal 53, ya. Undang-undang yang lama untuk Tamtana Bintara itu 55, untuk perwira 58, ya. Direvisi untuk Tamtama dan Bintara maksimum berumur 55 tahun, untuk perwira pertama artinya letnan 2 sampai kolonel 58 tahun maksimum. Untuk perwira tinggi bintang 1 maksimum 60 tahun. Untuk perwira tinggi bintang 2 maksimum 61 tahun. Untuk perwira tinggi bintang 3 maksimum 62 tahun. Sementara untuk pati bintang 4 maksimum 63 tahun. Jadi hanya 3 itu, ya. Itu yang harus kita ketahui. Saya kira itu kira-kira. Biasanya berarti nggak ada perubahan frasa lain dibandingkan 3 pasal itu di dalam Undang-Undang 34? Tidak ada. Hanya 3 pasal. Hanya 3 pasal itu saja. Yang lain-lainnya istilah-istilah saja. Apa itu pertahanan, apa itu dan sebagainya, lebih dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Begitu. Ya. Ini usia pensiun ini kan yang 54 sempat ada usulan di awal itu kan yang pensiun.
2 kali itu. Gimana Pak? Ya begini ya. Yang pertama, kalau dia berpangkat bintang 4 di umur misalnya di umur 63 itu sudah harus pensiun ya. Tapi kalau negara membutuhkan ya, misalnya saja saya ambil contoh, dia itu Panglima TNI. Nah, kemudian ini menjelang pemilu, sehingga dia dibutuhkan tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru. Ya sudah diperpanjang, begitu. Dan diperpanjang hanya boleh 2 kali, ya, masing-masing 1 tahun. Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai. Itu udah tepat ya Pak? Iya, begitu. Tapi kalau untuk menjawab keraguan publik tentang kemungkinan dui fungsi ABRI gimana? Begini ya, kita berbicara dari dui fungsi ya. Semua itu berdasarkan pengalaman. Yang pertama, dui fungsi ABRI itu kan pada posisinya di mana? 1, anggota parlemen. 2, itu para pemimpin kepala daerah. Dulu anggota parlemen itu ditunjuk oleh Panglima TNI. 100 orang untuk jadi anggota DPR ditunjuk. Lalu bergabung di sana, di DPR, dalam koalisi ABG. ABRI, Birokrat, dan Golkar. Sementara partai lain, 2 partai dari PDI dan P3, itu kan sangat minoritas. Ya pasti dalam pengambilan keputusan selalu kalah. Oke ya. Kemudian berikutnya sekarang di pemerintahan daerah. Dulu baik gubernur maupun para bupati, wali kota juga ditunjuk, lalu namanya diserahkan ke anggota DPRD yang notabene mayoritas itu anggota ABRI, ya pasti menangnya. Ya sekarang seperti saya, untuk menjadi anggota DPR saya harus mengundurkan diri, ya. Dan kemudian saya tidak ada hubungannya lagi dengan Panglima TNI. Saya murni mengabdi kepada negara dan bangsa melalui fraksi PDI Perjuangan, begitu. Demikian juga yang fraksi-fraksi lain. Jadi sudah tidak mungkin lah, ya. Kalau gubernur juga mundur dari TNI dan kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, dan kemudian setelah itu ya dia menjadi pejabat gubernur, ya pejabat negara di situ yang harus fatsun pada kepentingan rakyat di daerahnya, bukan kepada kepentingan TNI lagi, itu ya. Dan itu ada beberapa hal yang memang kita kunci di Undang-Undang TNI di pasal 39. Pasal 39 itu tidak dirubah. Menyangkut 3 hal pasal 39 itu. 1, prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Ini bisa kena pidana loh, ya. Yang kedua, tidak menjadi bagian atau simpatisan dari partai politik. Dan yang ketiga, tidak berbisnis itu, ya. Dan prajurit TNI yang kemudian akan mengabdi